hubul khair. Bisa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, saya di sini akan menyampaikan mengapa kita sebagai seorang muslim wajib atau harus mempelajari ilmu fikih. Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu fikih? Dan poin-poin apa saja yang kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu fikih? Pentingnya belajar ilmu fikih atau hukum Islam terletak pada kemampuannya dalam memberikan panduan secara lengkap baik ibadah ataupun muamalah atau hubungan sosial dengan syariat-syariat Islam. Yang diharapkan ketika kita mempelajari ilmu fikih, seorang muslim dapat beribadah dengan baik, dapat beribadah dengan benar, dan menjauhi larangan-larangan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Maka di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting. Kenapa sih kita harus belajar ilmu fikih? Kenapa seorang muslim wajib mempelajari ilmu fikih? Poin yang pertama, memahami aturan agama. Fikih di sini menjelaskan secara rinci seperti ibadah dan muamalah. Contoh seperti ibadah adalah sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Dan contoh seperti muamalah atau hubungan sosial adalah jual beli, pernikahan, atau warisan. Yang diharapkan ketika seorang muslim mempelajari ilmu fikih, yaitu bisa menjalankan ibadah atau muamalah dengan sah dan benar. Poin yang kedua, menghindari kesalahan dalam beribadah. Tanpa ilmu fikih, mungkin saja ibadah kita tidak sah atau tidak diterima di sisi Allah. Contohnya, bersuci. Jika kita tidak memiliki ilmu fikih, mungkin saja ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat. Dan yang kedua, contohnya seperti bermuamalah atau hubungan sosial. Dalam harta warisan, jika kita tidak bisa mengatur atau membagi warisan tersebut, maka akan terjadi perselisihan. Maka yang diharapkan di sini, dengan kita mempelajari ilmu fikih, kita bisa melakukan ibadah dan bermuamalah secara sah dan sesuai dengan syariat Islam. Poin yang ketiga, mencegah penyimpangan. Tanpa pemahaman ilmu fikih, kita bisa saja menerima info atau menerima berita yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Saat ini banyak sekali kesalahpahaman dalam beribadah atau aspek kehidupan lainnya yang mengatasnamakan agama Islam. Maka di sini manfaat kita untuk mempelajari ilmu fikih, seorang muslim diharapkan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Maka di sini kita bisa terjauh dari kesesatan. Poin yang keempat, membentuk akhlak yang mulia. Ketika kita belajar ilmu fikih, kita tidak hanya mempelajari aspek lahiriah, namun juga aspek batiniah. Yang diharapkan ketika seorang muslim mempelajari ilmu fikih, kita bisa mengembangkan akhlak yang mulia atau sifat yang mulia, seperti jujur, amanah, adil, dan juga bertanggung jawab. Poin yang kelima, ilmu fikih, terutama usul fikih, bertujuan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan memahami syariat-syariat Islam, maka seorang muslim dapat menjalankan hidup sesuai ridho Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah maupun
dalam bermuamalah. Hal ini akan membawakan kita keberkahan sehingga kita dapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Poin yang keenam. Poin yang keenam, menegakkan keadilan. Ilmu fikih, terutama fikih muamalah. Fikih muamalah menciptakan keadilan dalam aspek berbagai kehidupan, termasuk ekonomi dan juga keuangan. Fikih muamalah memberikan panduan cara berinteraksi dengan sah, adil, dan juga halal. Maka ini mewujudkan perekonomian dan keuangan yang adil dan juga halal, yang mewujudkan perekonomian sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat mewujudkan perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Ikhwah, maka di sini kita bisa menyimpulkan poin-poin yang di atas. Mengapa kita sebagai seorang muslim harus atau wajib untuk mempelajari ilmu fikih? Belajar fikih adalah keharusan atau kewajiban bagi kita seorang muslim. Ilmu fikih menjelaskan kita secara lengkap tata cara ibadah maupun bermuamalah, serta membantu kita dalam meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dengan memahami fikih, seorang muslim dapat beribadah dengan benar dan berinteraksi sosial dengan baik dan terhindar dari kesesatan. Maka ikhwah, kita harus belajar fikih sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena itu fondasi kita dalam beribadah dan bermuamalah. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Pesan saya adalah terus belajar agama Islam. Kita sebagai orang muslim seharusnya memperbanyak ajaran-ajaran Islam, fikih atau yang lainnya. Syukron hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.